Hadir Ustadz Lukman Hakim LCML. Beliau ini adalah Ketua Majelis Tarjih PDM Bojonegoro ya. Sudah hadir. Saya sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kembali bisa menyapa insan madani semuanya. Kita akan mengambil tema tentang Idul Korban ya, karena sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan Idul Korban. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz, kira-kira apa makna utama dari ibadah korban dalam Islam ini ya? Ya, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para insan madani, kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Yeah. Sebentar lagi Dzulhijjah. Dan menurut hisab hakiki wujudul hilal yang sudah dirilis oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kita insyaallah akan beridul adha tanggal 6 Juni, harinya Jumat. Hari Jumat Wage. Kita tinggal menghitung beberapa hari lagi. Oleh sebab itu, salah satu hal yang penting untuk kita siapkan adalah apa yang berkaitan dengan ibadah korban. Tadi sudah ditanyakan oleh Bang Komang ya, berkaitan tentang makna dan mungkin historitas juga korban dalam Islam. Kalau kita bicara tentang korban, sebenarnya korban itu ibadah yang cukup klasik, sudah dilakukan oleh manusia yang pertama, yaitu Adam. Itu memiliki dua anak, Qabil dan Habil, dan keduanya sudah dinarasikan di dalam Al-Quran untuk melakukan ibadah korban. Idh qaraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, yaitu Habil itu sahibu ghanamin, yaitu pemilik kambing, kemudian Qabil itu sahibu zar'in, petani dan keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan korban. Sehingga kalau kita melihat historitas korban itu sudah dilakukan sejak manusia pertama di muka bumi ini. Nabi Adam itu ya. Nabi Adam. Oh gitu ya. Kemudian syariat korban itu juga diteruskan oleh Khalilullah Ibrahim. Yang mana beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Umat Islam, umat Yahudi, umat Kristen, itu semuanya merujuk pada sosok Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran juga dinarasikan bagaimana Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi, di dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Kemudian setelah itu Ibrahim menceritakan mimpinya ini kepada anaknya, yaitu Ismail. Kemudian Ismail merespon, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya Ismail merespon, kemudian dalam surat yang cukup panjang itu, cerita yang cukup panjang itu dinarasikan, ditutup dengan wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor kibas. Sehingga mulai manusia yang pertama yaitu Adam, kemudian Ibrahim, kemudian ibadah korban itu menjadi syariat Nabi yang terakhir, karena Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, anittabi millata Ibrahim hanifa. Sehingga korban itu menjadi tradisi bagi umat Nabi Muhammad juga gitu. Oke, itu sedikit gambaran sejarah ibadah korban ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu ya. Oke, nah kalau boleh tahu kira-kira siapa saja yang sebenarnya diwajibkan untuk berkorban? Nah, kalau kita bicara siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Nah, di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas dalil korban itu kita semuanya sudah tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar.
Fasolli, maka sholatlah kamu li rabbika, kata kerja imperatif, kata kerja perintah, yang mana kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk melakukan ibadah korban, sebagaimana juga melakukan sholat Idul Adha. Fasolli li rabbika ay sholat Idul Adha wanhar ay al-udhiyah. Maksudnya disuruh melakukan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha selesai, kita diperintahkan untuk menyembelih korban. Tetapi perintah ini apakah artinya wajib atau tidak? Karena dalam kaidah usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan arti wajib gitu. Wajib. Nah, bagi Al-Imam Abu Hanifah atau menurut mazhab Hanafi, bahwasanya korban itu wajib ala dzil yasar, bagi orang yang memiliki kemampuan. Karena di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki wa lam yudhahi, kemudian orang tadi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna, janganlah ia sekali-kali mendekat gitu. Ini tidak boleh mendekat musallana, tempat salat kami. Karena Rasulullah itu salat Idnya itu tidak di Masjid Nabawi, tapi di musola. Musola itu tanah lapang yang jaraknya itu sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Nah, maksudnya tidak boleh menghadiri sholat Id. Kenapa? Karena dia dianggap seakan-akan sholat Idnya itu nggak penting, karena dia meninggalkan korban. Gitu. Nah, itu bagi pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Nah, tapi ulama yang lain atau jumhur ulama selain Al-Imam Abu Hanifah berpandangan bahwasanya korban itu tidak wajib. Tidak wajib Nah, ya. Kenapa? Karena hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, hadisnya itu ada yang menganggapnya mauquf itu. Wasahahahu al-Hakimu dalam Bulughul Maram. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Wa rajjaha al-a'immah ghairuhu waqfahu. Tapi imam-imam hadis yang lain itu menganggap hadis ini mauquf, artinya berhenti pada Abu Hurairah, tidak sampai kepada Rasulullah. Sehingga status hadis tadi yang seolah-olah mengarah kepada wajib itu diperdebatkan. Status gitu ya. otentisitasnya itu. Sehingga ulama yang lain berpandangan bahwasanya korban itu sunnah. Korban itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena di dalam hadis yang lain, hadis yang cukup populer ya, bahwasanya Rasulullah itu tiap tahunnya itu korban dengan 2 ekor kambing kibas. Gitu. Satu kambing ketika Rasulullah menyembelih, Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, korban ini untuk Muhammad atau dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Kemudian yang satu lagi Rasulullah berdoa, Allahumma taqabbal hadza min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini dari umatnya Nabi Muhammad. Atau di riwayat yang lain, Allahumma taqabbal hadza anni, yang satu ini dariku ya Allah. Kemudian kambingnya yang satu lagi Rasulullah mengatakan, wa hadza amma lam yudhahi min ummati, dan ini untuk umatku yang belum mampu berkorban. Artinya dari hadis ini dipahami kalau Rasulullah sudah mengorbani umatnya, berarti hukum korban itu tidak menjadi wajib, tapi sunnah. Karena kalau kita tidak mampu berkorban, sudah di cover korbannya Rasulullah. Kira-kira gitu Bang Komang. Oke, Ustadz, kira-kira perintah berkorban itu sekali dalam seumur hidup atau setiap tahun gitu ya? Kalau kita lihat di dalam hadis Abu Hurairah tadi yang diperdebatkan, ibadah korban itu dihubungkan dengan Idul Kurban atau Idul Adha itu sendiri. Karena Id itu artinya ada ya'udu idan, artinya takarur atau sesuatu yang berulang tiap tahunnya. Kalau sholat Idul Adha itu berulang tiap tahunnya, korban juga semacam itu. Karena dalam Al-Quran tadi fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada wawul atof. Wawul atof itu kata penghubung atau conjunction dan. Berarti kalau sholat Idul Adha tiap tahun,
Ya korbannya tiap tahun. Tiap tahun. Itu. Selama kita memiliki kelapangan rezeki, kita meskipun dulu-dulu sudah berkorban, kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan ibadah korban. Kira-kira gitu. Nah, Ustadz kalau mungkin boleh tahu ada ibadah korban dan akikoh. Apakah sama atau beda antara korban dan akikoh nih? Kalau korban dengan akikoh itu beda. Beda ya. Karena korban itu secara bahasa itu dari kata udhiyah. Oh gitu ya. Atau waktu duha ya. Udhiyah itu artinya waktu duha. Karena waktu awal kita menyembelih ibadah korban itu di waktu duha. Ya. Dan sholatnya juga disebut sholat Idul Adha. Adha itu duha juga. Karena pelaksanaan sholat tadi di waktu duha. Secara istilah yang disebut korban itu ismun lima yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala yauman nahri wa ayyamat tasyrik. Yaitu nama bagi hewan yang disembelih. Hewannya itu harus na'am. Na'am itu mufrad atau tunggal, jamaknya itu al-an'am, artinya binatang ternak. Tapi bukan binatang ternak sebagaimana dalam bahasa Indonesia yang mana ayam, endok, bebek itu masuk binatang ternak. Tapi yang dimaksud di sini binatang ternak yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ibilun, unta. Yang kedua bakorun, sapi. Dan bagaimana kalau misalnya kerbau itu jamus, kerbau itu termasuk jenis sapi. Dan jenis sapi, Bang Komang kalau pernah di Jawa Tengah itu di Kudus dan daerah sekitarnya itu korban pakai kerbau itu sangat populer, sangat populer gitu, sangat populer. Kalau di sini mungkin jarang. Mungkin di sini jarang ya gitu. Dan di Bojonegoro sejak saya kecil sampai sekarang belum tahu, nggak tahu kalau Bang Komang pernah lihat. Ya pernah, kalau di desa saya kelahiran saya ini banyak dulu kerbau ya, banyak peternaknya kerbau gitu ya. Yang ketiga itu namun yaitu kambing. Kambing itu ada 2, ada dhoknun, ada kambing kambing biri-biri atau domba, kemudian ada makzun atau kambing biasa atau kambing kacang itu. Dan disembelih, lah ini waktunya juga beda nanti Bang Komang. Kalau korban itu 4 hari, yaitu Yauman Nahri, tanggal 10 Dzulhijjah itu atau Idul Adhanya itu. Kemudian Ayyamat Tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Artinya korban itu waktunya ya hanya 4 ini, di luar 4 hari ini maka tidak disebut korban. Meskipun hewan yang disembelih itu memenuhi kriteria hewan korban, tapi kalau waktunya tidak di 4 hari ini maka tidak bisa disebut korban. Nah kalau akikoh itu secara sederhananya ya hewan yang disembelih sebagai tanda syukur kelahiran seorang bayi. Kalau anak laki-laki itu syatani 2 kambing, kalau anak perempuan itu syatun 1 kambing. Dan tudbahu anhu yaumas sabi, dalam hadis Nabi disembelih di hari ke-7 dari kelahiran. Maka dari sini antara korban dengan akikoh itu berbeda gitu. Akikoh yaitu disembelih pada hari yang ke-7, kalau korban itu tiap tahun, tiap tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik tadi 11, 12, 13 gitu Bang Komang. Iya, gitu. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Jumari yang ada di kawasan Kedung Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian Ustadz. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Begitu. Terima kasih Pak Jumari yang ada di Kedung Adem. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Religious Land. Di mana nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707 dan tema kita sangat menarik karena masih terkait seputar Idul Korban yang sebentar lagi akan dirayakan umat muslim ya. Seluruh dunia. Nah ini nampaknya ada yang masuk pendengar kita, ada Pak Jumari juga tadi ya. Pertanyaannya begini Ustadz, di desa saya sekarang ini sudah mulai ada orang patungan untuk berkorban sapi. Sapi berapa orang untuk patungan korban sapi tersebut. Kalau patungan sapi
harusnya berapa orang gitu atau bisa rame-rame gitu ya. Oke. Ya. 1 ekor sapi untuk berapa orang gitu? Ya, jadi yang boleh patungan itu dalam bahasa fikih disebut syirkah, Bang Komar. Syirkah, Ya. oke. Yang bisa syirkah itu sapi sama onta. Unta, ya. Berarti kalau kambing nggak boleh gitu. Nah, kita nggak punya onta di Indonesia, oleh sebab itu yang bisa syirkah sapi saja. Sapi saja. Sapi itu maksimal ansab atin, mencukupi 7 orang. 7 orang ya. Jadi maksimal 7, kalau kurang dari 7 itu boleh. Misalnya mau bikin kelompok, satu kelompok kok hanya dapat 5 orang, berarti kurang 2 orang Bang Komang ya. Nah, tapi 5 orang itu bisa beli satu sapi, 1 ekor sapi gitu. Berarti boleh. Boleh. Gitu Tapi kalau misalnya 7 orang gitu Bang Komang, tapi uangnya nggak cukup, nggak mendapatkan satu sapi gitu, sehingga tambah 1 orang lagi. Ya, dia harus nyari 1 orang lagi, menjadi 8 orang, berarti tidak boleh. Tapi biasanya gini Bang Komang, ya, di sekolah-sekolah itu kan ada korban keroyokan, korban saweran, korban iuran, apalah istilahnya. Artinya setiap orang itu ikut korban meskipun 50.000, 100.000, 1 juta. Nah, itu bisa jadi satu sekolah itu yang beli satu sapi. Yang semacam itu bagaimana? Di fatwa tarjih itu sudah difatwakan ya, semacam itu tidak usah dilarang, itu boleh Bang Komang. Tapi belum disebut korban, sehingga itu ya hanya latihan korban gitu. Latihan korban. Tapi tetap dapat pahala, yaitu pahala sedekah gitu. Tapi tentu nilainya berbeda dengan orang yang korban sesuai dengan kuota syar'i, yaitu maksimal 7 orang. Satu sapi maksimal 7 apa? 7 orang gitu ya. Oke, jadi kalau kurang orangnya dari 7 orang tapi bisa membeli sapi boleh gitu ya. Boleh, karena kalau dalilnya gini Bang Komang. Karena Rasulullah itu tiap tahun itu korban Bang Komang. Ya, karena korban itu bagi kita hukumnya sunnah muakkadah, tapi bagi Rasulullah itu hukumnya wajib. Sehingga Rasulullah itu tiap tahun itu korban dengan kapsain, 2 ekor kambing gibas, akronain yang bertanduk, amlahain yang keduanya putih mulus itu. Rasulullah itu kan 1 orang Bang Komang, tapi beliau berkorban 2 ekor kambing. Sehingga boleh-boleh saja. Misalnya tadi sapi itu boleh syirkah maksimal 7 orang, tapi misalnya kurang dari 7 orang, 5 orang, bahkan 1 orang pun juga boleh gitu. Gitu ya. 1 orang bisa membeli 1 ekor sapi gitu ya. Yang penting dicatat bahwasanya korban itu dimensinya sosial. Gitu, berarti semakin kita banyak berbagi, semakin kita banyak sharing yang berupa daging kepada fakir miskin, itu semakin baik. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Jumari, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya, tapi kalau memang keroyokan banyak orang itu yang sebenarnya masih diperdebatkan itu. Kalau keroyokan itu masih dikaji Bang Komang. Gitu ya. Ada yang mengatakan itu boleh, tapi fikih klasik nggak boleh Bang Komang. Ini kan masih sekedar wacana. Gitu ya. Alasannya apa? Biar yang pertama mempermudah aspek kemudahan, sehingga tiap orang bisa ikut dalam korban. Bisa 50.000, bisa 100.000 dan seterusnya. Kalau korban sesuai kuota syar'i itu kan hanya orang kaya gitu. Ya. Yang itu yang pertama Bang Komang. Yang kedua, kalau korban keroyokan atau patungan itu ada nilai syiarnya lebih besar. Gitu. Misalnya bisa beli satu sapi limusin seharga 100 juta. Atau mungkin kayak Pak Prabowo tahun kemarin Bang Komang itu saya ingat sapinya itu 500 juta itu. Tapi kalau kita korban sesuai kuota syar'i maksimal 7, kira-kira mungkin atau enggak Bang Komang? Tidak mungkin. Maksimal di tempat jenengan berapa itu harga 1 ekor sapi? Kalau di masjid saya itu per orangnya 3,5 juta. Ya, enggak, maksudnya sapi yang paling mahal 25 juta. 25 juta. Tapi kalau korban keroyokan itu Bang Komang, itu bisa 50 juta, bisa 100 juta. Itu
itu apa? Yang membolehkan korban keroyokan. Kemudian yang ketiga, konsep keluarga itu berkembang di zaman modern. Kalau di zaman Nabi itu ya keluarga sebagaimana pemahaman secara tradisional ya, yaitu ayah, ibu, anak itu. Kalau di konteks modern itu keluarga itu berkembang, bisa keluarga komunitas apalah itu, satu desa, satu kecamatan dan seterusnya. Tapi itu sekedar wacana. Gitu ya. Sekedar wacana, tapi belum ditemukan dalil yang meyakinkan, sehingga kalau kita semacam ini yang kita pahami ya masih mengikuti paradigma klasik sesuai hadis-hadis yang maknanya itu jelas, bahwasanya ada kuota syar'i, karena ibadah korban itu berkaitan dengan ibadah yang sifatnya materi, dan biasanya kalau ibadah yang sifatnya materi itu Bang Komang dan ada nominal yang cukup lumayan, itu hanya dibebankan kepada orang yang mampu atau yang kaya gitu. Sehingga ya tadi ada batasannya. Satu sapi maksimal 7 orang. Lebih dari itu berarti tadi disebut sedekah korban. Ya, tapi tetap dapat pahala. Sehingga termasuk arisan nih bagaimana? Kalau arisan boleh ya. Tapi gini, kalau mau arisan harus dilihat kondisi ekonominya. Kalau misalnya penghasilannya sudah jelas, kira-kira tidak memberatkan, ada nek wong Jawa muni enek sing dijagakno itu. Ya itu boleh-boleh saja, karena arisan itu sama dengan pinjam meminjam ya, atau meminjami. Jadi itu boleh. Tapi kalau keberatan itu ngoyo korban ekonominya nggak mendukung, ya sebaiknya jangan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jumari. Dan ini pertanyaan yang kedua Ustadz ya. Apa hikmah daripada amalan berkorban? Mohon penjelasannya. Semoga Ustadz dan Bu Komang selalu diberi kesehatan, ditambah rezekinya, dan barakallah. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Terima kasih. Yang pertama ada nilai spiritualitas, yang kedua dimensi sosial, Bang Komang. Setiap ibadah biasanya tidak lepas dari dua hal ini. Nilai spiritualitasnya apa? Ya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan korban itu memang bagian dari ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki itu ibadah korbanku. Dan kita tadi sudah kita bahas Bang Komang ya. Ternyata korban itu memiliki historitas yang cukup klasik ya. Sejak manusia pertama Adam punya 2 anak Qabil dan Habil, itu sudah diperintahkan untuk berkorban. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah yang menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, juga melakukan apa? Korban. Ya. Kemudian diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad, sehingga korban itu ada dimensi spiritualitasnya, bahwasanya di antara ibadah itu dengan menyembelih hewan ternak, yang mana hewan ternak sebelum zaman modern ini Bang Komang, kita menyebut al-an'am, nek wong Jawa itu nyebutnya rojokoyo. Nah, menunjukkan itu harta yang cukup bernilai gitu. Harta yang cukup apa? Bernilai, sumber kekayaan. Sehingga kita merelakan apa yang kita miliki untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua ada dimensi sosial gitu. Sehingga orang miskin itu paling enggak dalam 1 tahun Bang Komang itu merasakan protein hewani gitu. Yang mana daging itu kan mahal Bang Komang ya. Sekarang 1 kilo berapa itu saya nggak ngikuti. 100 lebih ya. Sehingga orang miskin untuk mengonsumsi protein hewani itu tidak selalu bisa gitu. Nah, paling enggak agama memberikan kesempatan orang miskin dalam 1 tahun itu bisa merasakan protein hewani melalui daging korban yang dibagikan kepada mereka. Dan yang perlu untuk dicatat Bang Komang ya, kalau misalnya Bang Komang berkorban gitu, 1 kambing disembelih di belakang rumah Bang Komang. Oh gitu? Terus habis disembelih di sate sekeluarga gitu. Makan sekeluarga, nggak ada yang dibagikan ke tetangga. Itu korban atau enggak Bang Komang? Oh gitu ya. Itu tetap di Idul Adha dan hari Tasyrik gitu. Oh gitu ya. Yang disembelih juga kambing Bang Komang. Itu korban atau enggak itu?
kalau dimakan keluarganya sendiri. Iya, satu keluarga itu. Ya enggak korban, tapi kalau dibagi mungkin. Lah kenapa kok enggak korban, Bang? Kira-kira kenapa? Karena dimakan sendiri. Ya. Tidak ada yang dibagikan kepada fakir miskin itu. Ya, semacam itu tidak disebut korban. Karena dalam Al-Qur'annya fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqira atau wa at'imu al-qani'a wal mu'tara. Fakulu minha, korban itu sahibul korbannya atau mudhohinya itu boleh makan, Bang Komang. Sehingga kalau Bang Komang ambil porsi dimakan sate dengan keluarga itu boleh. Boleh ya. Boleh itu. Tetapi harus ada porsi yang dibagikan kepada orang fakir miskin. Al-qani'a, orang fakir yang enggak meminta, malu untuk minta, Bang Komar. Wal mu'tar, dan yang enggak punya malu, ada korban mendatangi kan masih ada banyak juga. kan Ya, gitu. iya, benar. Tapi tadi yang perlu untuk dicatat, karena korban itu bukan sekedar kita beribadah menyembelih korban, tapi menyembelih hewan korban, tapi ada dimensi sosialnya, sehingga harus ada bagian yang dibagikan kepada fakir miskin. Sehingga kalau orang tadi korban di belakang rumah nyembelih seekor kambing di sate bersama keluarga, meskipun itu di Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ya tetap enggak disebut korban gitu. Sehingga hikmahnya tadi ada dimensi spiritualitasnya dan juga ada dimensi sosialnya. Oke, baik. Makanya itu tentang ibadah korban ya. Nah, baik, pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan masih sekitar ada 4 menit ke depan begitu ya. Bagi Anda yang mau kita gabung di program siar Religius Lenda. Terima kasih tadi Pak Jumari yang ada di kawasan Kedung Adem ya. Nah, tadi korban itu sudah di Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad sendiri ya, Ustaz ya. Sehingga mari kita upayakan, mungkin mumpung tahun ini barangkali Anda punya kelebihan rezeki, bisa segera mendaftar di takmir masjidnya masing-masing gitu. Iya. Oke. Dan kira-kira bagaimana Ustadz kalau tadi daging korban yang tidak dibagikan kepada fakir miskin, berarti itu bukan kurban ya Ustadz ya? Ya, semacam itu bukan korban, karena di ayat Al-Qur'annya dikatakan fakulu minha. Minha itu min itu litab'id, Bang Komang ya. Artinya sebagiannya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, bagaimana solusinya kalau misalnya jenengan tahu kok ada orang yang melakukan itu ya? Meskipun jenengan nggak dibagiin, tapi kan kita amar ma'ruf gitu, mengajak kepada yang baik. Ya dikasih tahu. Kalau sudah habis berarti dia harus mengganti daging korbannya ya dengan membeli di pasar, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Dalam kitab fikih semacam itu, Bang. Yang baik itu korban itu kambing atau sapi? Nah, itu ada 2 mazhab, Bang Komang. Mazhab kambing sama mazhab sapi. Kalau Bang Komang mazhabnya apa itu? Mazhab saya sapi. Oh, mazhab sapi. Berarti kalau karena saya makan daging sapinya makan begitu, tapi kalau daging kambing ini. Karena kambing kolesterol gitu ya. Nah, kalau biasanya 2 hewan menjadi perdebatan, sehingga saya istilahkan ada mazhab sapi sama mazhab kambing ya. Tapi dua-duanya memiliki keistimewaan. Bagi Bang Komang yang memilih sebagai pengikut mazhab sapi, itu mungkin pertimbangannya yang pertama, perolehan daging sapi itu lebih banyak. Yang kedua, daging sapi itu kolesterolnya lebih rendah daripada daging kambing ya. Dan rata-rata orang itu semuanya makan daging sapi gitu. Kalau daging kambing beberapa orang memang menghindari kan gitu. Ustaz, kita berikan kesempatan, kan waktu sudah sangat terbatas. Ini ada pendengar kita yang menanyakan begini Ustaz ya. Assalamualaikum, izin tanya Ustaz ya. Adakah anjuran bahwasanya untuk panitia atau tukang rabat dapat jatah tersendiri daging kurban? Pak Ahmad yang ada di Kecamatan Kota gitu ya. Panitia itu fungsinya asisten gitu ya. Itu pembantu sahibul kurban. Tapi mungkin Bang Komang ya, kita masih memiliki schedule ke depan ya. Kita khususkan nanti ke depan
tentang kepanitiaan korban. Tapi tetap saya jawab ya. Gitu ya. Yang perlu untuk dicatat, panitia itu asisten, hanya membantu kelancaran korban. Dan dia tidak boleh mendapatkan gaji. Gaji dari daging korban. Tapi kalau gaji dari uang sakunya pekorban itu boleh gitu. Maksudnya gaji dari daging. Karena kan hewan itu sudah dikorbankan, maka harus totalitas, tidak boleh ditransaksikan, Pak. Iya, misalnya panitia mendapatkan bagian sekian, tidak boleh ya. Nggak boleh kalau sebagai opah yang berupa daging loh Bang Komang. Tapi kalau hanya jatah, pemberian, sodako, hadiah itu boleh. Sehingga yang perlu untuk dicatat ya, di dalam hadis Ali itu, Nabi itu berpesan kepada Ali ketika Ali ditugasi untuk mengurus daging ontanya Nabi, 100 ekor onta. Dan di sana dikatakan tidak boleh tukang jazar, tukang penyembelih itu dikasih opah dari dagingnya. Tapi bal nahnu nu'ti min indina. Tapi kalau dikasih opah dari uang saku, bukan dari daging korban, itu boleh. Contohnya misalnya saya berkorban, terus yang menyembelih itu atau panitia kasih uang pribadi dari saya. Ya boleh. Gitu ya? Boleh. Karena tadi bedanya Bang Komang, korban hewan ini kan sudah digunakan untuk ibadah, sehingga nggak boleh ditransaksikan gitu. Tapi kalau uang saku tadi boleh saja. Gitu ya. Sehingga yang perlu untuk dicatat oleh panitia, kalau panitia dapat bagian atau jatah, istilahnya apa ya? Tapi yang penting jangan sampai memakai istilah upah itu. Upah gitu ya. Panitia. Panitia. Yang menyembelih. Menyembelih itu nggak boleh kalau dari daging korban. Tapi kalau dari uang lain boleh gitu. Karena tadi intinya hewan itu sudah digunakan untuk ibadah, ya harus totalitas, tidak boleh ditransaksikan. Gitu. Kadang panitia itu memberikan keluasan, misalnya tukang sembelih itu dikasih kepalanya gitu, misalnya kambing kasih kepala, itu berarti tidak dibenarkan Ustaz ya? Ya lihat bahasanya apa dulu gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Bang Komang gini, yang menyembelih opahnya kepala. Itu nggak boleh. Gitu, tapi kalau yang menyembelih pasti bawa kepala, Pak. Kepalanya sendiri. Kepalanya sendiri gitu ya. Kalau itu dianggap sebagai opah atau ini dinamakan opah, pokoknya yang menyembelih harus dapat kepala, itu sama dengan opah. Tapi kalau mungkin tidak harus kepala, apalah itu dikasih nggak apa-apa lah. Ini memang ada agak mirip dan dekat Bang Komang, tapi kita harus hati-hati dan transaksinya harus betul gitu, jangan sampai menyebut upah, ketika disebut upah ya tidak boleh gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad yang ada di Kecamatan Kota yang sudah ikutan gabung. Tentu ini sebenarnya menarik sekali Ustaz. Ini kalau misalnya berkelanjutan lebih menarik ya, sampai menjelang pelaksanaan Idul Kurban gitu. Iya, nanti mungkin bisa diangkat topik yang berkaitan dengan kepanitiaan korban secara khusus gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Tapi waktunya sudah sangat terbatas. Sayang sekali, menarik dan sangat mengena tema ini sebenarnya. Dan Insan Madani, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung program Siar Religious Land kali ini yang membahas tentang perintah ibadah korban, sebuah amalan mulia yang penuh makna, ketaatan, dan kepedulian sosial. Semoga apa yang telah kita kaji ini dapat menambah keimanan kita, menguatkan niat dalam menjalankan perintah Allah, serta menjadikan kita hambanya yang senantiasa ikhlas dan bersyukur ya. Mari kita sambut hari raya menjelang Idul Adha dengan semangat berkorban, berbagi kepada sesama, dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Terima kasih Ustaz hadirnya di program Siar Religious Land. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.